Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Ibu Ani Mulyani dan Bu Erlina Widiawati selaku pengurus dari PKKB Asia 4 Jagoan Magelang. Yang terhormat Ibu Nur Islamia selaku kepala sekolah dari TK dan KB Asia 4 Magelang, dan juga tak lupa pada bunda-bunda wali murid dari TK A dan juga kelompok lain yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat. Ibu-ibu boleh disamping. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam acara pagi hari ini tanpa alasan suatu apapun. Sholawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman yang jahiliyah menuju ke zaman yang terang benderang pada hari ini. Bunda-bunda, saya ucapkan terima kasih sudah berkenan hadir untuk menghadiri acara pagi hari ini. Hari ini saya akan membawakan materi tentang peran pola asuh dalam perkembangan bahasa anak. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri Bunda. Belum kenal maka tidak sayang ya Bunda ya. Nah, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Etik Kurniawati. Saya lahir di Purworejo 10 Maret 1993. Alamat saya di Bina Gria Blok B5, Pringrejo. Saya tinggal di Pekalongan. Kalau sekarang Bu, karena saya sudah berkeluarga, jadi saya mengikuti suami saya di Pekalongan. Kalau bunda-bunda sedang ke Pekalongan, boleh mampir ke tempat saya. Nanti saya antar ke grosir batik yang nanti bisa langsung datang ke rumah saya, Bu. Ya, boleh nanti menghubungi saya aja, Bu, kalau saya sedang di Pekalongan, gitu. Pekerjaan saya ibu rumah tangga, Ibu, dan juga merangkap sebagai mahasiswa. Saya punya anak satu, masih kecil juga, Bu, baru berumur 3 tahun. Nah, untuk pendidikan sepertinya tidak bisa saya bacakan ya Bu ya. Kalau terakhir pendidikan saya sedang mengajar. Saya sedang menuntut ilmu di Universitas Muhammadiyah Magelang. Saat ini juga saya sedang mengikuti kegiatan asistensi mengajar yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Bisa dibilang itu programnya MTKM. Tanpa lebih lama lagi saya sampaikan materi saya ya Bu ya, ya. Nah, sebelum kita membahas tentang peran pola asuh yang dalam mempengaruhi perkembangan bahasa anak, kita bahas dulu apa itu pola asuh. Pola asuh merupakan cara memperlakukan cara berinteraksi dengan anak sesuai dengan ajaran agama, memahami anak, termasuk cara penerapan aturan, mengajarkan nilai dan moral, memberikan perhatian dan kasih sayang, serta menunjukkan sikap dan perilaku baik sehingga dijadikan panutan atau contoh bagi anak. Secara sederhananya, pola asuh itu bisa kita sebut dengan bagaimana kita itu mendidik anak kita, membesarkan anak kita, mengarahkan anak kita itu menjadi seperti apa yang kita inginkan. Tentunya bunda-bunda di sini kan ingin anaknya itu menjadi anak yang solih, anak yang solihah, seperti yang kita maukan budaya. Nah, itu juga merupakan pola asuh. Cara kita berinteraksi, cara kita berkomunikasi itu merupakan pola asuh.
pola asuh itu ada beberapa jenis pola asuh. Pola asuh yang pertama yaitu pola asuh demokratis. Nah, pola asuh demokratis ini biasanya adalah orang tua yang tipe memprioritaskan kepentingan anak, tetapi tidak ragu mengendalikan mereka. Nah, untuk orang tua dengan tipe demokratis ini, biasanya mereka lebih rasional, pemikirannya itu lebih rasional. Orang tua lebih mengerti apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan anaknya itu orang tua mengerti. Jadi mereka tidak akan memaksakan apa yang anak itu tidak mampu. Dan biasanya pada pola asuh jenis demokratis ini untuk pola komunikasinya itu dua arah udah. Jadi tidak hanya orang tua saja yang berbicara, tetapi anak juga diberikan kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya, untuk diikut sertakan dalam pengambilan keputusan. Dalam contohnya ketika anak itu mau makan apa, biasanya orang tuanya itu menanyakan, "Adek hari ini mau makan apa?" Atau "Hari ini adek mau pakai baju seperti apa?" Biasanya dalam mengambil keputusan itu untuk orang tua tipe demokratis ini selalu mengikut sertakan anak dalam mengambil keputusan. Nah, untuk jenis pola asuh yang kedua yaitu pola asuh otoriter. Nah, jadi pola asuh otoriter ini biasanya orang tua menetapkan standar yang mutlak harus dituruti. Biasanya diikuti dengan ancaman. Nah, untuk pola asuh yang kedua ini, Bunda, biasanya orang tuanya itu sudah memiliki seperti standar-standar, sudah memiliki target-target yang anak itu harus capai. Nah, ketika anak itu harus mencapai apa yang sudah ditargetkan oleh orang tuanya itu, biasanya orang tua itu sudah sambil mewanti-wanti, mengancam. Misalkan seperti ini, adik harus belajar. Kalau tidak belajar nanti mama nggak mau beliin mainan. Nah, biasanya kebanyakan saya sendiri kadang juga masih seperti itu. Jadi saya juga masih menerapkan pola ini budaya otoriter ini. Nah, jenis pola asuh yang ketiga yaitu pola asuh permisif. Nah, tipe pola asuhnya ini biasanya orang tua memberikan pengawasan yang sangat longgar. Malah bisa dibilang orang tua dengan tipe permisif ini lebih membiarkan anaknya. Jadi membebaskan anaknya itu mau beraktivitas apa saja itu dibiarkan, tidak ada peraturan, tidak ada batasan, tidak ada peringatan-peringatan. Seperti misalkan jika anak itu bermain handphone, mau seharian, mau itu sebentar, mau lama, biasanya dibiarkan saja. Yang penting nanti anak antar, tidak main keluar, tidak rewel atau tidak mengganggu pekerjaan orang tua ketika lagi ribet gitu ya Bu ya, dikasih handphone, dibiarkan saja begitu. Tapi malah pola asuh yang permisif ini malah sangat disukai oleh anak-anak. Iya, karena apa? Karena anak jadi bebas. Dia, aku senang nih, ibuku nggak marahin. Aku mau main HP lama, dibiarkan saja, aku senang gitu. Biasanya malah anak-anak lebih suka dengan orang tua dengan tipe ini. Nah, untuk jenis pola asuh yang keempat yaitu pola asuh temporizer. Nah, untuk pola asuh yang keempat ini saya bilang itu tidak konsisten. Kenapa demikian? Karena terkadang orang tua itu bisa sangat marah besar ketika anaknya itu bermain terlalu lama, pulang sore atau melakukan kesalahan. Tetapi terkadang juga membiarkan. Ketika orang tuanya itu ribet, lagi banyak pekerjaan, dibiarkan saja anaknya. Nah, pola asuh yang seperti ini justru akan memberikan kebingungan sama anak. Anak itu jadi tidak tahu mana sih yang benar, mana yang salah. Karena ketika melakukan satu hal, terkadang ibunya marah, terkadang juga membiarkan. Nah, di situ anak menjadi bingung. Kemudian pola asuh yang terakhir yaitu pola asuh oppression.
Nah, pola asuh yang kelima ini justru kebalikannya dari pola asuh yang ketiga, pola asuh permisif. Biasanya orang tua dengan jenis pola asuh ini, orang tuanya itu malah sangat khawatir kepada anaknya. Bisa dibilang malah overprotective. Jadi selalu terlalu menjaga anaknya. Biasanya dengan orang tua dengan pola asuh ini, orang tuanya malah melarang anak itu untuk bersosialisasi dengan orang lain. Lebih memilih anaknya itu untuk diam di rumah, hanya bersosialisasi dengan keluarga terdekatnya saja, karena orang tua tipe ini memiliki ketakutan yang sangat besar ketika anaknya itu bersosialisasi dengan teman sebayanya di luar, karena ditakutkannya nanti anaknya itu memperoleh pengaruh buruk dari luar gitu. Jadi terlalu dijaga. Nah, sekarang bunda-bunda sudah menerapkan jenis pola asuh yang mana nih? Kira-kira ada yang sudah menerapkan pola demokratis? Saya sendiri juga belum, Bunda. Benar, Bu. Kebanyakan itu kalau saya sendiri juga masih menerapkan pola asuh yang otoriter ini. Ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang bahasa. Bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi. Kita setiap hari kan menggunakan bahasa ya. Bahasa kita menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi, untuk bersosialisasi dengan lingkungan kita, dengan anak, dengan keluarga, dengan tetangga, itu kan menggunakan bahasa. Jadi penting sekali untuk anak itu menguasai tentang bahasa. Karena jika anak itu sudah menguasai bahasa, sudah pintar berbahasa, itu akan lebih mudah untuk bersosialisasi dengan lingkungannya. Bahasa sebagai alat untuk berpikir, dan juga bahasa sebagai alat untuk memperoleh kemandirian. Kenapa bisa dibilang bahasa itu digunakan sebagai tolak ukur kemandirian? Karena jika anak itu sudah pandai berbahasa, anak itu bisa mengutarakan apa yang menjadi keinginannya. Jadi disitulah anak bisa dikatakan sudah mandiri. Belum mandiri kalau belum bisa menguasai bahasa. Tetapi ketika anak itu sudah bisa mengutarakan keinginannya, sudah bisa mengatakan dia mau apa, dia ingin melakukan apa, itu bisa dibilang sebagai tolak ukur kemandirian anak. Nah, sekarang kita bahas nih Bunda, kaitan pola asuh dengan perkembangan bahasa anak. Pola asuh kreatif, inovatif, seimbang, dan sesuai dengan tahap perkembangan anak akan menciptakan interaksi dan situasi komunikasi yang memberikan kontribusi yang positif terhadap keterampilan berbahasa anak. Keterampilan berbahasa anak itu kan tidak mengalir begitu saja ya Bunda ya. Jadi perlu upaya, perlu adanya stimulus, perlu adanya rangsangan agar perkembangan bahasa anak kita itu bisa bertumbuh dengan optimal. Nah, upaya-upaya itu bisa kita mulai ketika anak kita itu masih di dalam kandungan. Jadi anak kita biarpun masih di dalam kandungan, anak sudah bisa merasakan apa yang ibunya rasakan, karena adanya ikatan batin antara ibu dengan anak. Nah, upaya untuk memperoleh bonding, memperoleh ikatan batin itu juga bisa kita lakukan ketika kita mengasihi, ketika kita meninabobokan. Nah, itu juga merupakan salah satu cara kita untuk berinteraksi dengan berkomunikasi dengan anak kita. Kalau masih bayi itu kan belum bisa berkomunikasi secara verbal ya Bunda ya, tapi anak itu masih bisa berkomunikasi menggunakan bahasa tubuh, bahasa nonverbal. Kalau ikatan batin kita dengan anak itu sudah kuat,
Biasanya anak kita luget-luget sedikit aja kita sebagai ibu sudah tahu. Anak kita nangis, kita sudah bisa menebak, oh anakku sepertinya ngompol. Nah, kayak gitu. Itu merupakan salah satu interaksi yang bisa untuk mengembangkan pola perkembangan bahasa anak. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas tentang tahap perkembangan bahasa anak. Tahap perkembangan bahasa anak ini terdiri dari 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu memperhatikan dan mendengarkan. Nah, tahapan ini terjadi ketika anak itu masih bayi. Berkomunikasinya itu melalui senyuman, menangis, menengok, menggerakkan mulut. Nah, itu ketika masih bayi kan belum bisa untuk mengucapkan ya Bunda. Jadi komunikasinya itu melalui gerakan tubuh. Nah, untuk tahapan yang kedua yaitu bermain. Ketika anak bermain, tentunya anak itu akan menambah kosakata. Biasanya anak itu kalau bermain dia akan menirukan, misalkan dia bermain mobil, dia akan menirukan suara mobil. Kalau dia bermain hewan atau apa, biasanya juga akan menirukan suaranya hewan. Nah, dari situlah anak itu akan menambah pemeliharaan katanya. Kemudian berkomunikasi dengan orang lain. Ketika anak itu mulai mau bermain dengan orang lain, biasanya mereka itu tidak akan diam saja. Mereka pasti akan berkomunikasi, mereka akan berinteraksi. Nah, itu juga merupakan tahapan perkembangan bahasa anak. Yang selanjutnya yaitu tingkatan ketiga, yaitu memahami. Pada tahap ini anak sudah dapat berkomunikasi dengan gayanya dan sudah mengerti cerita. Nah, untuk tahapan ini biasanya anak itu sudah bisa mengucapkan beberapa kalimat beberapa kata menjadi kalimat, meskipun kosakatanya itu belum jelas, masih terbata-bata atau masih cedal biasanya Bunda. Tetapi dengan kalimat yang diutarakan anak itu orang tua sudah mengerti, ya pun masih belum jelas. Kemudian untuk tahap yang keempat yaitu berbicara. Pada tahap ini anak sudah banyak kata, membentuk kalimat, anak sudah banyak bercerita. Pada tahapan ini rasa ingin tahu anak itu sudah tinggi Bunda. Jadi kalau anaknya itu banyak bertanya, jangan berpikir, oh anak saya cerewet sekali ya. Jangan seperti itu ya Bunda. Karena pada tahap ini berarti anak itu perkembangan bahasanya itu sedang berkembang pesat. Jadi kita sebagai orang tua harus lebih sabar untuk menanggapi anak kita, menjawab dengan bahasa yang santun, menggunakan bahasa yang baik. Nah, untuk tahapan yang terakhir yaitu melafalkan. Di sini anak sudah matang dalam berbahasa. Jadi anak di tahap terakhir ini sudah bisa berkomunikasi dengan bahasa yang baik, dengan kalimat yang benar. Nah, sekarang tadi kita sudah membahas tahapan-tahapannya Bunda ya. Sekarang kita akan membahas tentang gangguan bahasa. Nah, gangguan bahasa itu merupakan terjadinya gangguan atau keterlambatan pada anak dalam berbicara atau menggunakan bahasa di dalam kehidupan sehari-hari. Keterlambatannya itu tidak sesuai dengan tahap perkembangan seusianya. Gangguan bicara dan bahasa berhubungan erat dengan area lain yang mendukung proses tersebut seperti fungsi otot mulut dan fungsi pendengaran. Bunda, bahasa itu kan dibagi menjadi 2 jenis. Bahasa itu ada bahasa reseptif dan juga bahasa ekspresi. Cara mudahnya untuk Bunda mengerti apa itu bahasa reseptif. Bahasa reseptif itu seperti Bunda-bunda saat ini. Bahasa reseptif itu seperti Bunda ketika mendengarkan, memahami saya berbicara, itu bahasa reseptif. Nah, kalau untuk bahasa ekspresi itu seperti saya. Ketika saya berbicara, itu merupakan bahasa ekspresi.
Nah, untuk gangguannya itu, kalau untuk bahasa reseptif, itu kan kita mendengar ya Bunda ya. Berarti kalau ada gangguan pada bahasa reseptif, itu terjadi gangguan pada pendengaran. Gitu. Kalau untuk bahasa ekspresi, gangguannya itu biasanya pada organ-organ yang digunakan untuk berbicara, seperti bibir, seperti lidah yang pendek, seperti ada gangguan pada pita suaranya. Nah, perlu tidak sih kita itu melakukan deteksi dini untuk keterlambatan bicara anak kita? Jawabannya itu perlu, Bunda. Biarpun anak kita itu sudah normal-normal saja berbicaranya, kita tetap perlu melakukan deteksi dini. Nah, deteksi dini itu memiliki dua manfaat. Manfaat yang pertama yaitu semakin cepat ditemukan gangguan, semakin baik pula pemulihan gangguannya. Fungsi yang kedua, semakin cepat diketahui penyebabnya, semakin cepat pula pemberian stimulus dan intervensi yang dapat kita lakukan. Jadi deteksi dini itu perlu kita lakukan sedini mungkin agar jika ada gangguan itu kita mengetahuinya, segera mengetahui, tidak sudah larut berlarut kita baru mengetahui setelah anak kita terlalu jauh ketinggalan bahasanya. Nah, ini pentingnya untuk dilakukan deteksi dini. Jika kita menerapkan deteksi dini ini kepada anak kita, kita menemukan adanya gangguan, kita bisa segera mengkonsultasikannya ke spesialis tumbuh kembang anak. Tetapi ketika gangguannya itu tidak terlalu parah atau tidak terlalu berat, itu kita bisa menstimulusnya sendiri di rumah gitu. Nanti ada beberapa kiat-kiat untuk menstimulus perkembangan bahasa anak. Saya itu pernah dengar ada dokter yang mengatakan anak yang mengalami keterlambatan berbicara itu untuk penanganannya itu bisa lebih cepat ketika anaknya itu usianya belum mencapai usia 4 tahun. Tetapi tidak menutup kemungkinan jika anak yang usianya sudah lebih dari 4 tahun itu tidak bisa untuk stimulus atau dibenahi keterlambatannya, tetap bisa. Tetapi ketika anaknya itu belum berumur 4 tahun, biasanya progresnya itu lebih cepat dari anak yang sudah lebih dari 4 tahun. Dan di sini ada indikator gangguan komunikasi anak Bunda. Dari sini ada dari umur 4 bulan sampai dengan usia 4 tahun. Untuk usia 4 sampai 6 bulan itu indikator gangguannya, ya, itu tidak menirukan suara yang diucapkan oleh orang tuanya, belum tertawa dan berceloteh. Usia 8 sampai 10 bulan, anak tidak mengeluarkan suara yang menarik perhatian, belum bereaksi ketika namanya dipanggil, tidak memperlihatkan emosi. Jadi tidak tertawa, tidak menangis. Jadi flat gitu aja. Selanjutnya itu usia 12 sampai 15 bulan. Anak tidak menunjukkan mimik, belum mampu mengeluarkan suara, tidak menunjukkan usaha berkomunikasi, bila membutuhkan sesuatu belum mampu memahami arti tidak boleh. Kemudian usia 15 bulan, anak belum dapat mengucapkan 1 sampai 3 kata. Usia 18 sampai 24 bulan, anak belum dapat mengucapkan 6 sampai 10 kata. Tidak menunjukkan atensi pada suatu yang menarik perhatian. Belum dapat mengikuti perintah sederhana. Usia 24 bulan, belum mampu menirukan tingkah laku atau kata-kata orang lain. Tidak bisa menunjukkan anggota tubuhnya bila diminta. Biasanya kan umur 22 tahun itu kan sudah bisa ya, dunia sudah bisa diajak berkomunikasi, sudah bisa menunjukkan. Kalau ditanya, adik mana tangannya? Anak sudah mengerti biasanya.
Kemudian untuk usia 30 sampai 36 bulan itu anak berkata-kata yang tidak dapat dipahami oleh anggota keluarga. Jadi kosakatanya itu belum jelas. Usia 3 sampai 4 tahun anak tidak mengucapkan kalimat, tidak memahami perintah verbal, dan tidak memiliki minat bermain dengan sesamanya. Kemudian usia 3 sampai 3,5 tahun anak tidak dapat menyelesaikan kata, misalkan memanggil ayah. Anak tidak bisa mengucapkan secara utuh ayah. Terkadang hanya mengucapkan ayah saja. Kalau ibu ya kalau enggak ya gitu. Nah, untuk indikator yang terakhir yaitu usia 4 tahun. Anak masih gagap dan ucapannya sulit dimengerti secara lengkap. Jadi pada usia 4 tahun ini kan harusnya sudah bisa berkomunikasi secara lancar. Tapi kalau terjadi gangguan itu biasanya anaknya itu masih terbata-bata untuk berbicara. Masih semangat kan Bunda? Atau sudah ngantuk ini? Ya. Kali ini saya akan membahas tentang macam-macam gangguan bicara dan gangguan bahasa. Nah, untuk gangguan bahasa ini terdiri dari 3 jenis gangguan. Ada gangguan bicara, gangguan irama, dan gangguan suara. Nah, untuk gangguan bicara itu saya kelompokkan menjadi 5 jenis gangguan. Yang pertama itu gangguan namanya disaudia atau gangguan yang disebabkan oleh gangguan pendengaran. Kemudian dislogia atau disebabkan oleh taraf kecerdasan di bawah normal. Kemudian disastria. Disastria itu merupakan gangguan atau terjadinya kelumpuhan, adanya kerusakan susunan saraf. Jadi dari otak. Jadi di otak itu ada benda yang berfungsi untuk memproses bahasa itu ada. Nah, yang gangguan selanjutnya yaitu dislosia atau kelainan bentuk struktur organ bicara. Jadi ada kelainan pada seperti mulutnya, suling atau apa gitu. Yang kedua yaitu gangguan irama. Gangguan irama ini terdiri dari 3, yaitu stuttering atau gagap. Yang kedua itu fluttering atau berbicara sangat cepat sehingga salah artikulasi. Yang ketiga yaitu palilalia atau gangguan bicara kata atau frasa yang diulang sangat cepat. Nah, untuk gangguan yang ketiga yaitu gangguan suara. Gangguan suara juga saya kelompokkan menjadi 3 gangguan. Yang pertama yaitu kelainan nada atau gangguan pada kelainan getaran pita suara. Jadi ada kelainan pada pita suaranya. Yang kedua yaitu kelainan kualitas suara atau adanya ketidaksempurnaan kontak antara pita suara yang dihasilkan tidak sama dengan suara yang biasanya. Kemudian yang terakhir itu afonia atau ketidakmampuan dalam memproduksi suara atau tidak dapat bersuara sama sekali karena kelumpuhan pita suara. Nah, kita sampai ke kiat-kiat untuk meningkatkan kemampuan berbahasa dan kemampuan berbicara anak Bunda. Nah, untuk kiat-kiat ini bisa Bunda-bunda terapkan di rumah. Yang pertama yaitu selalu ajak anak berbicara, ajak anak berdiskusi, jadi anak kesempatan untuk mengambil keputusan. Jadi di rumah itu sebisa mungkin kita terus mengajak anak kita berkomunikasi, ajak anak kita itu berbicara. Jadi anak itu jika lingkungannya sepi itu juga bisa mempengaruhi perkembangan bahasa anak, karena anak itu jarang sekali berkomunikasi. Jadi sebisa mungkin malah ajak anak itu untuk bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya di lingkungan tempat tinggal.
dari berinteraksi dengan anak-anak sebayanya itu juga bisa meningkatkan kosakata anak itu bisa bertambah. Biasanya anak itu akan lebih cepat berkomunikasi dengan anak-anak sebayanya. Yang kedua yaitu mengajari anak untuk mencintai buku. Kita sudah tahu ya Bunda, buku itu adalah jendela dunia kata orangnya, memiliki banyak manfaat yang bisa kita ambil. Nah, dari itu juga anak juga bisa memperoleh kosakata yang banyak, bisa menambah pembendaharaan katanya melalui membaca buku-buku itu gitu. Bisa kita membuat pojok baca mungkin di rumah Bunda dengan menyediakan banyak buku-buku cerita bergambar. Nah, di situ juga bisa menimbulkan rasa cinta anak kepada buku. Untuk yang ketiga, beri kesempatan anak untuk bercerita tentang hal-hal yang mereka alami. Nah, ini bisa diterapkan ketika mau bubuk, Bunda, ketika mau tidur, kita bisa menanyakan, adik, hari ini adik sudah ngapain aja di sekolah? Tadi bermain sama teman-teman sudah ngapain aja? Nah, dengan seperti itu kan anak akan terpancing untuk menceritakan pengalaman baru, ilmu-ilmu baru yang didapat dari sekolah, dari berinteraksi dengan temannya ketika bermain. Kemudian beri dukungan penuh anak melakukan hobinya. Ketika kita mendukung apa yang menjadi kegemaran anak kita, di situ kan anak akan antusias ketika melakukan apa yang dia mau. Itu juga bisa bisa kita gunakan sebagai kiat kita untuk melatih anak dalam berbicara. Yang kelima, yaitu ajak anak untuk bermain peran, bernyanyi bersama dan lain-lain. Nah, kalau yang ini Bunda, ini menuntut kita untuk tidak malu Bunda. Jadi ketika anak itu sedang suka tokoh, sedang suka cerita apa, kita bisa berpura-pura berperan menjadi seperti apa di tokoh itu. Kita bisa mengajak anak itu untuk berperan. Yuk deh, kita mau berperan jadi kancil dan Pak Tani. Nanti adik jadi kancilnya, ibu jadi Pak Taninya. Nah, gitu. Dan juga bernyanyi Bunda. Bernyanyi itu juga merupakan salah satu kiat untuk meningkatkan bahasa anak. Biasanya anak itu akan mudah mengingat, mudah mengerti kata itu melalui musik. Ya, melalui musik itu sangat membantu anak untuk meningkatkan kemampuan berbicaranya. Nah, kata-kata ini saya baca di salah satu buku yang saya baca Bunda. Jika kamu ingin mengubah anakmu, yang pertama kamu ubah adalah dirimu sendiri. Karena anak dapat berubah dengan cara meneladani. Nah, anak-anak itu bisa dibilang seperti mesin fotokopi Bunda. Apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, itu merupakan ilmu baru buat anak. Jadi anak itu akan menyimpan semua ilmu-ilmu itu di memorinya. Kemudian nanti dia juga akan melakukan seperti apa yang kita lakukan. Jadi sebaiknya kita berhati-hati ketika kita ingin, misal kita ingin marah, itu jangan kita tunjukkan di depan anak kita, karena nantinya itu juga akan ditiru oleh anak. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika benda-benda ingin ditanyakan, boleh, monggo, silakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya ingin mengucapkan terima kasih Bunda sudah mau mendengarkan materi dari saya. Materi saya jauh dari kata sempurna Bunda, karena saya di sini juga masih belajar. Jadi apabila ada kekurangan atau lebihnya mohon dimaafkan ya Bunda ya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.